Ya alhamdulillah tanpa alarm, tanpa apa-apa, udah bisa bangun. Allah. Alhamdulillah masuk rekor dunia keajaiban dunia yang ke-15. Masya Allah. Itu sebenarnya Allah kehendaki kita hanya beramal baik, tapi yakini amal kita tidak pernah mengatur Allah. Hati-hati. Ini masalah tauhid tinggi ini. Nah, kita keluar 3 hari, kadang-kadang datang makanan. Tuh lihat, orang keluar di jalan Allah mah, apa yang dipikirkan datang dengan sendirinya makanan. Tanpa Anja Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng saudara kita yang kebetulan sudah 3 harian akan bayan wabsi, insyaallah. Kenalkan, di sebelah saya ini ada Kang Indra. Ya Kang. Assalamualaikum Kang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang ini sekarang lagi ikut 3 harian, Ya, 72 jam. 72 jam. Diajak siapa ya Kang? Pertama saya diajak sama kakak saya, itu Ustadz Riri. Masya Allah. Oh, Ustadz Riri kakaknya, Masya Allah. Ya maksudnya di samping kegiatan saya yang sibuk, saya selama ini juga banyak melalaikan perihal-perihal kewajiban saya, terutamanya dari sholat 5 waktu aja. Saya itu selama ini banyak melalaikan, banyak saya tinggalkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya saya jalani demi membela urusan dunia. Allah. Untuk terutama kerjaan atau bisnis-bisnis saya yang saya punya. Apa ya? Ya selama ini juga saya banyak ninggalin sholat 5 waktu. Yang 5 waktu ini saya banyak ninggalin. Apalagi terutama itu subuh atau isya. Subuhnya itu saya paling susah banget saya bangun. Ya mungkin saya punya kakak, ya alhamdulillah yang sayang sama saya, mungkin dia banyak ngingetin, banyak negur sama saya untuk perihal sholat ini. Akhirnya sewaktu-waktu kemarin dia mengajak saya untuk ikut itikaf ini 3 hari. Dia bilang, coba deh lu sempetin waktu deh, luangin waktu 3 hari. Maksudnya untuk ngebangun pribadi saya juga, intinya yang untuk lebih untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Akhirnya ya saya coba maksudnya menyempatkan waktu di samping kesibukan saya. Saya yang tadinya mikir itu nggak mungkin ini kerjaan saya bisa saya tinggal atau kesibukan saya bisa saya tinggal, ternyata dengan setelah saya memaksakan waktu, menyempatkan waktu untuk ikut 3 harian ini, bismillah saya berangkat. Ya ternyata selama ini hal-hal yang saya risaukan, yang saya khawatirkan, alhamdulillah semua terjawab di sini. Setelah saya ada di sini, yang tadinya saya punya rasa takut ninggalin kerjaan, atau saya takut ada kendala apa saya nggak bisa tanganin, ya ternyata setelah di sini semua itu terjawab. Ternyata semua baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Ya maksudnya saya udah niatkan, udah tekadkan juga sebelumnya, karena saya itu punya suatu tekanan dari keluarga, terutamanya dari istri ya, dan orang tua. Saya banyak sekali perjalanan selama ini, maksudnya sama istri sendiri. Istri itu paling bawel sama saya untuk perihal sholat ini. Dia selalu, maksudnya saya udah bukan saya ngerasa tidak pantas itu sebagai sosok seorang suami. Saya bahkan peran saya itu di rumah seperti anak kecil. Istri itu nyuruh saya sholat itu kayak anak kecil, sholat. Sampai mukulin saya di saat lagi tidur. Saya untuk bangun dipaksa-paksa, masih ibaratnya mah dijorok-jorokan, hayo gerak sholat. Istri saya sampai segitunya. Cuman ya mungkin karena emang belum ada hidayah untuk saya. Maksudnya dengan rasa cueknya saya tuh nggak punya rasa malu sama sekali pada saat itu. Istri saya memperlakukan seperti itu. Cuman dengan berjalannya waktu, saya selama ini juga banyak sharing sama kakak, banyak tanya jawab perihal kewajiban seorang suami, kewajiban kita beragama seperti apa.
Ya lambat laun maksudnya saya udah mulai sedikit berubah. Bahkan dulu Kang, saya sama istri saya itu sampai sering ribut dari awal mula pernikahan. Emang istri saya itu dari awal mula pernikahan itu dia nggak pernah nuntut saya apa-apa, nggak pernah dia menuntut hal dunia atau menuntut harta, itu nggak ada. Istri saya nggak pernah sama sekali minta. Bahkan yang dia minta di saat rumah tangga sebelum nikah nih dibicara, saya minta dididik untuk menjadi seorang istri yang baik. Tolong contohkan sebagai imam yang baik kepada saya dan anak-anak saya nanti. Itu tuntutan dia sama saya selama ini. Bahkan saya sampai sering ribut itu gara-gara perihal baca Al-Quran. Oh gitu. Dari awal mula saya menikah, emang belum pernah sama sekali saya membaca Al-Quran. Sampai istri itu memaksa saya, meminta, Abi, tolong saya pengen dengar kamu baca Al-Quran 1 ayat aja. Cuman minta 1 ayat, saya nggak mau, saya berontak sampai akhirnya sering ribut. Bahkan sampai pada saat itu istri itu pernah minta saya untuk baca Quran 1 ayat ya, saya pengen denger, telinga saya pengen ngedenger Abi itu baca Al-Quran cuman 1 ayat saya minta. Sampai saya itu nggak mau, berontak, akhirnya pergi dari rumah. Cuman setelah dipikir-pikir itu hal sepele gitu. Tapi dengan lambat laun anak saya udah mulai beranjak besar gitu. Maksudnya istri saya sampai meminta, tolong Dede udah gede, tolong ajarin ngaji sama kamu. Saya masih egois pada saat itu. Cuman setelah berjalannya waktu, saya memutuskan untuk 3 hari di sini. Ya semua itu terjawab. Sebentar, itu antum disuruh baca Quran itu nggak bisa atau emang nggak mau? Disebut nggak bisa, ya bukannya nggak bisa juga. Saya dulu pernah belajar Al-Quran. Saya dulu pernah di majelis di rumah, dulu pernah belajar Al-Quran sampai surat Al-Baqarah pada saat itu. Ya mungkin untuk membaca huruf saya bisa. Cuman karena memang mungkin sudah lama kita nggak membuka Al-Quran, udah nggak pernah dilatih. Karena itu bukan yang nggak bisa, tapi malu, lebih ke malu saya jatuhnya. Punya perasaan malu, takut salah, takut ngecewain saya mau baca Al-Quran tuh. Ya cuman dengan sering-seringnya saya mendapatkan pukulan seperti itu, ya saya coba pada saat itu main lagi silaturahmi di rumah orang tua saya. Setelah sholat saya coba buka Al-Quran, saya coba baca pelan-pelan. Oh ternyata saya ini bukannya nggak bisa, tapi karena emang males. Nggak ada kemauan. Ternyata setelah Al-Quran itu dibuka sama saya, alhamdulillah. Maksudnya walaupun ibaratnya tajwidnya masih ada salah-salah, tapi saya tidak terlalu buta sama Al-Quran. Saya masih bisa loh ini baca. Ya, alhamdulillah dengan sampainya di sini, saya itikaf 3 hari di sini. Ya banyak juga mempelajari tentang perihal-perihal adab, tentang Al-Quran. Kita di sini dilatih membaca Al-Quran. Ini kita lanjutin, Kang. Ya. Kalau Akang ini kan di hari ketiga ya, Kang? Iya di hari ketiga ini. Saya mau nanyain tentang pengalaman Akang nih, ketika di hari pertama, hari kedua gitu, Kang. Pengalaman 3 hari, gimana Kang menurut Akang? Ketika jadi, pokoknya ceritakanlah semuanya lah. Sungguh luar biasa di sini, saya banyak banget dapat pelajaran yang apa ya, bohong kalau saya selama ini, maksudnya pelajaran perihal apa ya, hukum-hukum saya belum pernah mendengar sebelumnya. Sebelumnya mungkin saya sudah pernah dengar, tapi saya belum bisa menerapkan. Ya, mungkin setelah sampai di sini saya mendengarkan ibaratnya apa sih namanya? Muzakaroh. Ya muzakaroh daripada teman-teman kita, guru-guru kita di sini. Ya ternyata di sini banyak hal atau banyak banyak hal lah intinya yang banyak saya lalaikan selama ini. Saya tidak terapkan kepada anak istri saya maupun sama saya pribadi. Ya, intinya saya tujuannya pengen bisa menjadi contoh imam atau suami yang baik di mata anak dan istri saya untuk saat ini. Jujur saya selama ini merasa bodoh, merasa malu sama istri saya sendiri. Ya mungkin ya selama ini setelah saya ada di sini 3 hari, hal-hal yang selama ini istri saya perintahkan atau istri saya suruh, contohnya ya perihal sholat, perihal baca Al-Quran, yang selama ini saya nggak mau, selalu berontak, ternyata di sini saya bisa. Saya bisa menjalankan itu. Yang tadinya saya sholat subuh,
susah bangun, sampai bahkan sampai dipukul, ibaratnya sampai sapu sama sapu gitu ya. Sama orang tua saya, sama istri saya nggak mau bangun, nggak pernah bangun. Ya ternyata setelah saya ada di sini, alhamdulillah saya bisa menjalankan sholat 5 waktu pada waktunya, menjalankan sunnahnya. Sampai biasanya mungkin yang saya nggak pernah tahajud, dengan adanya saya di sini, saya mempelajari adab tidur. Saya niatkan sebelum tidur, ya Allah, saya minta dibangunkan nanti jam 2 malam untuk menjalankan sholat malam. Setelah baca doa saya tidur, ya tanpa saya dibangunin gitu ya, tanpa saya mendengar alarm. Alhamdulillah Allah membangunkan saya tengah malam dengan sendirinya. Saya bangun. Nah ini Kang, iya selama 3 hari ini kan saya lihat antum tuh paling semangat gitu di tahajud. Bahkan ketika saya tidur pun antum yang bangunin gitu. Ada kiat-kiat apa tuh Kang? Ketika saya pengen tahajud jam 2 gitu. Kenapa gitu maksudnya? Apakah pengen doanya lama atau mungkin sholatnya lama atau apa itu ceritanya Kang? Apa ya? Ya intinya saya nggak mau melewatkan lah di sini momen-momen 3 hari ini. Saya pengen bener-bener khusyuk. Saya nggak mau lewatkan, apalagi namanya tahajud ya. Itu hal yang paling saya jarang banget lakuin di rumah. Ya ternyata setelah saya di sini, saya bangun tengah malam. Ya intinya kalau jam 2 itu saya perhatikan dari teman-teman yang lain pada minta dibangunin jam 3. Saya pengen jam 2 itu bangun ya, maksudnya pengen khusyuk dengan kesendirian saya. Allahu Akbar. Dengan keheningan gitu saya bisa khusyuk. Minta memohon doa sama Allah. Itu aja sih intinya. Kalau perihal tahajud ini. Bener Kang, saya sendiri aja sampai apa ya, percaya nggak percaya, saya yang biasa di rumah itu untuk bangun sholat subuh paling susah. Paling cepat nih kalau bisa boleh ngomong, saya bangun itu paling cepat jam 5:30 pagi. Ya Allah. Ya ternyata selama ini tuh bukan nggak bisa, karena mungkin kitanya itu nggak niat. Betul. Tapi setelah niat itu ditanamkan dalam hati saya sungguh-sungguh pengen, ya Allah saya minta dibangunin jam 2 malam untuk tahajud. Ya alhamdulillah. Tanpa alarm, tanpa orang membangunkan, saya bisa bangun sendiri di sini. Allah kuasa manusia tidak ya Allah. Ya, jadi intinya semua itu balik lagi dengan niat kita. Kita niatkan dalam hati, seniat-niatnya kita, sekencang-kencangnya niat kita. Insya Allah. Allah pasti bakal ngedengar doa kita. Ini kan Akang punya bisnis. Hmm. Masya Allah, anak buah banyak. Akang jadi bosnya. Nah, di sini Akang diputus Amir jadi Hikmat. Ya. Aduh, Masya Allah itu. Gimana perasaannya Kang? Perasaannya ya gimana ya? Kalau untuk saya pribadi ya mungkin saya juga udah terbiasa untuk melayani orang. Ya mungkin kebiasaan saya juga di sehari-harinya di pekerjaan saya kan kebetulan bekerja di bidang catering juga. Oh, iya. Ya maksudnya untuk saya di sini saya udah nggak ada apa ya? Canggung. Udah nggak ada canggung-canggung lagi lah untuk namanya melayani orang. Apalagi di sini semua saudara-saudara kita. Saya udah nggak canggung lah intinya untuk perihal itu. Oke Kang. Gini Kang. Boleh nggak sih maksudnya kasih apa ya? Kasih wejangan atau kesan-kesan lah maksudnya. Untuk orang-orang yang di luar sana masih sibuk kerja gitu. Padahal risau itu terjawab ketika dilakukan gitu Kang. Ya. Boleh nggak sih Kang gitu maksudnya kesan-kesannya untuk Boleh. Intinya jangan tinggalin sholat 5 waktu deh. Kalau kalian emang belum bisa menjalankan sunnah-sunnahnya, tolong jalankan saja sholat 5 waktunya. Jangan mau kehalang dengan urusan-urusan bisnis kita, kerjaan kita. Tinggalkan dulu kalau emang sudah waktunya sholat ya kita sholat. Bukan berarti kita nggak bisa. Semua itu tergantung kita meniatkannya. Dan teman-teman juga bisa mencicipi bagaimana kenikmatannya keluar 3 hari ini seperti apa yang saya rasakan sekarang. Itu aja, dijamin deh nggak akan nyesel deh, insya Allah. Itu aja Kang. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Ustaz sudah obrolan saya dengan Kang Indra. Terima kasih Kang Indra. Sama-sama. Semoga istiqomah. Amin. Doakan saya juga istiqomah. Amin, insya Allah. Ya Allah. Mangga pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ku coba meluangkan waktu di sela riuhnya dunia. Ku coba menyisihkan masa di kala gundah melanda. Kini ku datang menjemput rahmatmu untuk memohon ampunan atas dosaku. Oh, 72 jam bermesraan denganmu, 72 jam bermanjaan denganmu, 72 jam menangis di rumahmu, 72 jam mengharap surgamu. Sungguh tenang berada di rumahmu, semakin terasa penuh dosa. Sungguh bahagia di pelukanmu, hingga hilang beban di dada. Kini semakin yakin atas rahmatmu yang telah menjanjikan surga untukku. 72 jam bermesraan denganmu, 72 jam bermanjaan denganmu. Alhamdulillah. Kenapa baru sekarang ikut 3 hari? Baru dipanggil mungkin sama Allah Masya untuk ikut Allah. ke sini. Sebelum-sebelumnya sering ada yang ngingetin? Sering, terutama kakak sendiri sering ngajak. Ya mungkin karena emang Allah mungkin belum ngasih hidayah juga, makanya belum sampai-sampai. Baru sekarang nyempetin waktu Allah Yang manggilin. ada di pikiran Indra waktu pertama diajak-ajak sama kakak, kan kadang-kadang ngeselin juga ya. Ngapain sih ngajak-ajak 3 hari, tanya orang lupa keperluan kan? Iya betul. Coba apa di pikiran Indra tuh? Ya yang pertama ya mungkin Indra pengen merubah diri untuk jadi lebih baik lagi tentunya. Terutama itu, terus saya pengen membenahi sholat saya yang selama ini belang bentong, ibaratnya banyak ditinggal-tinggal karena urusan dunia. Ya mungkin disinilah tempatnya Indra untuk merubah kebiasaan untuk menjadi lebih lebih tepat lagi waktunya untuk sholat pada waktunya lah intinya. Karena di sini juga banyak disebut keajaiban yang saya yang biasanya subuh itu susah bangun, sampai orang tua sendiri pun mukul saya pakai sapu lidi untuk bangun sholat subuh, saya nggak pernah bangun. Tapi dengan adanya saya di sini, tidur dengan adab tidur yang kemarin juga udah disampaikan sama Ustadz Riri, saya terapin di saat mau tidur. Ya Allah, saya minta dibangunkan tengah malam untuk menjalankan sholat tahajud. Ya alhamdulillah, tanpa alarm, tanpa apa-apa, Indra bisa bangun tengah malam. Allahu Akbar. Alhamdulillah masuk rekor dunia keajaiban dunia yang ke-15. Masya Allah. Itu sebenarnya bukan keajaiban. Ya kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta terhadap seorang hamba, pasti akan disibukkan dengan perkara agama. Apa hikmahnya? Bukan kita mengatur Allah dengan amalan. Wallahi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mengatur segala urusan. Amalan kita pun tidak pernah akan bisa mengatur Allah. Barang siapa yakin terhadap dirinya dengan amalannya mengatur Allah, oh saya dengan amalan ini ternyata seperti ini, maka dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kejebak. Amalan itu tidak pernah bisa mengatur Allah dan merubah apapun. Dengan amalan menurunkan asbab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dirubah atau tidak dirubah itu mutlak kehendak Allah, bukan karena amalan kita. Yang Allah kehendaki kita hanya beramal baik, tapi yakini amal kita tidak pernah mengatur Allah. Hati-hati, ini masalah tauhid tinggi ini. Nah, kita keluar 3 hari, kadang-kadang datang makanan. Tuh lihat, orang keluar di jalan Allah mah, apa yang dipikirkan datang dengan sendirinya makanan. Tanpa disadari dia berpikir dengan pikirannya akan mendatangkan makanan karena keluar 3 hari.
Padahal itu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diberikan muzakarah ini, hati-hati ketika keluar di jalan Allah pun banyak akan mengandung syirik ketika kita memahami apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk segala sesuatu yang datang tidak pernah datang dengan diri kita. Itu memang sudah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diumpamakannya seperti orang yang berlari di dalam bus yang cepat. Ini bus sudah cepat, dia berlari bolak-balik di dalam bus, tidak akan menambah kecepatan. Artinya apa? Dia sudah ada dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi intinya segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan dengan kejadian ini, kejadian itu adalah untuk membuka hati kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ingetin lagi, segala sesuatu tidak diatur dengan amalan kita. Gak boleh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala sesuatu. Nah ini Haji, jadi biar yakin nanti, oh ternyata udah buat amalan seperti ini, akhirnya datang rahmat Allah. Nah itu, dan memang sudah Allah takdirkan hari itu akan bangun dengan seperti ini. Nah ini dijadikan ujian untuk kedepannya, keluar dari 3 hari dibuat amalan yang seperti itu untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah perasaan dalam 3 hari ini, ada amalan apa yang benar-benar bikin Indra tuh terkesan, ya Allah, ternyata Masya Allah, misalnya sholat begitu nikmat, jauhlah nikmat, taklim nikmat. Iya. Apa yang paling berkesan, amalan apa? Ya terutama tentang sholat. Maksudnya selama ini Indra selalu banyak disibukkan dengan hal-hal dunia, selalu kerja usaha, seolah-olah kerjaan itu nggak bisa kita tinggalin. Anja Channel.